I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum, saya Melina Fidinia dari Stisip Widuri, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan wawancara dengan Bapak Triyoga Pamungkas selaku fotografer dan editor yang mengembangkan bisnisnya di seniman. Oke. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa ini Pak Ipungnya udah masuk mana ya? Ya Pak, on cam Pak. Halo Pak Ipung. Sebelum dilanjut, jangan lupa ya kepoin widuri.ac.id untuk kuliah S1 dan S2. Ya Pak Ipung. Jadi teman-teman, Pak Ipung itu atau Pak Triyoga aku biasa panggil Pak Ipung nih, Pak Ipung. Halo Pak, Halo, kedengeran nggak suara saya Pak? dengar? Suara aku dengar nggak? Nah, gimana kabarnya Pak? Sehat, baik, Mei. Oke, bisa kenalin Pak tentang diri Bapak ke sini Pak. Jadi nanti biar teman-teman tahu Bapak itu usahanya apa gitu. Oke, sebelumnya perkenalin nama saya Triyoga Pamungkas atau biasa dipanggil Ipung. Selama ini ngejalanin usahanya sebagai fotografer freelance maupun juga editor juga. Lalu juga kadang juga ada corporate juga. Yang dimana sekarang sih lagi ada in-house juga yang lagi berjalan. Oh gitu, oke. Kira-kira usaha ini berjalan dari tahun berapa ya Pak? Udah nyampe berapa tahun gitu mulainya? Kalau di merintisnya tuh kalau tidak salah ingat dari 2011, 2010 antara 2010 2011 waktu itu. Waduh, lama Waktu itu banget ya. backup. Ya lumayan. Lumayan. Waktu itu tuh jadi ceritanya sebelumnya tuh backup kakak sih. Kakak memang kalau kakak tuh sebelumnya memang dia profesinya tuh latar belakangnya fotografer event. Oke. Yang dimana pada saat itu saya backupnya di bagian untuk asis di editornya. Nah, seiring waktu kakak butuh fotografer
backup, sehingga jadi saya ya bantu-bantu backup untuk fotografernya juga, dan akhirnya keterusan deh tuh enjoy juga. Gitu. Itu Heeh. juga jadi hobi Bapak ya sekarang Jadi hobi dari juga, oh, suka hunting-hunting juga dulu. gitu awal mulanya. Kalau Mm-mm. dari situ kesulitan yang pernah Bapak rasain tuh apa dari fotografi Kendalanya ya, editor? kesulitannya ya. Iya, kendalanya apa, Pak? Ini untuk yang fotografer ya. Boleh. Biasanya tuh kendalanya tuh ketika di lapangan sih. Ada yang di luar kontrol kita, sama ada yang biasanya teknis sih. Ada ketika waktu itu tiba-tiba memory card-nya tuh tidak dapat terbaca, yang di mana tuh memang kita harus backup sih. Kalau memory card kita memang harus bawa lebih dari satu ya kalau untuk fotografer event tuh, karena terkadang ada aja musibah yang tiba-tiba tuh memory card-nya tuh error ketika lagi di lapangan, sehingga mau nggak mau ya kita harus punya backup untuk memory card-nya. Lalu biasanya kalau kendala di lapangannya juga ada aja, misalnya kayak entah kesenggol, entah jatuh, entah hujan. Biasanya tuh di lapangan kan cuaca tuh suatu hal yang memang kita tidak dapat kontrol ya. Sehingga Mm-mm. ya kita harus bisa mengantisipasi juga sih. Kalau untuk kayak cuaca, lalu juga medan-medannya kalau event-event tertentu tuh ya kita sudah bisa tahu dari pengalaman juga, jam terbang juga sih. Gitu. Gitu. Itu kesulitannya ya, Pak ya. Eh, Iya. ini Bapak kan udah 10 tahun lebih gitu pengalamannya. Nah, untuk tantangan gitu supaya jadi goals gitu. eh ini kan teman-teman banyak nih mungkin yang punya hobi buat jadi fotografer sekaligus editor gitu. Mungkin bisa belajar dari Bapak gitu, tantangan Bapak supaya sukses gitu. Ketika ada event freelance, hasilnya bagus gitu, biasanya gimana, Pak? Kalau untuk tips untuk misalnya mereka yang baru nyemplung ke minat ke dunia fotografer sih, kalau saya bisa kasih saran atau kasih masukan lebih pada fokus sih, lebih ke fokus, uletin, Mhm. dan terus jalanin aja gitu. Jadi ingat kayak Albert Einstein tuh dulu pernah berkata, eh, untuk ngejalanin hidup tuh terkadang memang seperti kayak kita ngejalanin seperti naik sepeda. Untuk agar tetap hidup itu tetap berjalan seimbang ya tetap harus dikayuh Oke, iya gitu. benar. Eee, ini kan banyak gitu ya, Pak, peluang-peluang bisnis dari hobi kita yang kita salurin kayak gitu ya. Termasuk Bapak kan, Mm-mm. pengalaman gitu jadi fotografer. Nah, itu kira-kira saya mau mau sedikit tahu gitu. Kalau misalkan dari bisnis, dari, pendapatan, itu kira-kira pendapatannya sekitar berapa ya gitu, Pak? Kalau pendapatan tuh itu biasanya sih dari jam terbang juga sih, karena ngerasain juga dulu dibayar dengan hanya sebatas cuman ucapan terima kasih pun Uh, pernah, nasi box juga pernah dulu waduh, awal-awal masih merintis tuh. Karena pada mhm, saat itu sih memang artinya kan ketika masih baru merintis tuh lebih pada fokusnya untuk mencari pengalaman, lalu juga mhm, mencari ngebuka network juga, sehingga pada saat di awal sih memang rasanya tidak perlu untuk memikirkan untuk seperti pendapatan atau duit dulu pendapatan, sih. mhm. Fokus aja dulu, karena lagi-lagi tuh skill fotografer juga akan terasa dengan jam terbang kita gitu loh. Nanti ketika jam terbang kita juga sudah mengikuti, biasanya tuh akan ada aja orang yang akan mengamati dan menilai, dan akhirnya di-hire, karena kesininya pun jadi sering kali tuh dapat job-job atau project-project tuh yang dari memang sebelumnya tidak saling kenal, tapi dari seperti referensi-referensi dari eh, klien-klien yang sebelumnya direferensiin gitu.
gitu. Tapi untuk saat ini Mm-mm. ada dong pastinya kayak pencapaian Bapak gitu yang maksudnya pendapatan terbesar Bapak gitu pas jadi fotografer gitu. Pen- Mungkin ada dari event eh, ini maksudnya pendapatan terbesar yang pernah rupiah didapat dari atau goal ke depannya? goals goals sama pendapatan sama goalsnya Pak. Oh, kalau pendapatan yang pernah yang terbesar gitu ya. Mm-mm. Ini harus nyebutin angka gitu atau bagaimana nih? Mungkin mungkin Eh, bisa. waktu itu 2008. kebetulan corporate sih, Mm-mm. dapat job corporate dari agensi. Kalau tidak salah ingat waktu itu tuh Sampurna Hijau. Oh, Sampurna Hijau, tapi dia pada saat itu kontraknya adalah tur dari Sumatera sampai Jawa, sekitar 2 bulanan waktu itu. mm-mm. Kalau kisaran angkanya sih 2 digit, Good dua digit. digit Oke. masih di bawah 30 lah Mm-mm. pada saat itu. Total ya, maksudnya total Iya, pendapatannya budget pada itu. saat itu untuk fotografer saja. Lalu kalau untuk bicara untuk goal ke depannya, harapan saya sih saya inginnya tuh ingin membuka bisnis fotografer sendiri gitu loh. Hanya saja saat ini mungkin masih ngumpul-ngumpulin, masih eh, ngebentuk tim-tim Tim. kecilnya untuk bisa ke depannya ngebentuk sendiri sih agensinya untuk fotografer gitu. Oke. Karena kalau ditanya apakah profesi fotografer itu dapat menjanjikan atau bisa dapat menghidupi, itu tuh bisa, yaitu memang harus ulet dan fokus. Karena banyak kok contoh-contoh nyatanya yang latar belakang profesinya sebagai fotografer yang menjadi kayak role modelnya saya tuh kayak misalnya dari fotografernya Kompas yang senior namanya Arben Rambe, itu salah satu fotografer jurnalis yang sampai saat ini saya masih mengidolakannya lah. Dia senior juga sih. Beberapa kali saya pernah ikut kelasnya dia juga. Mm-mm. Lalu ada juga namanya eh, siapa tuh namanya kelas pagi. Ada di daerah Fatmawati Cepete situ. Salah satu fotografer yang memang saya idolakan, teladan lah Oke, gitu. oh gitu. eh untuk menurut Bapak nih, kan sekarang banyak tuh anak milenial yang mungkin hobinya sama kayak Bapak. Nah, itu Ya, menurut menurut Bapak, analisa Bapak, itu kira-kira eh, bisa nggak maksudnya melebihi kayak zaman dulu kan teknologinya masih seadanya gitu kan. Kalau sekarang oh kan ya. udah mumpuni gitu. Pendapat Bapak tuh gimana ya buat orang-orang Kalau yang kalau menurut saya sih peluang itu terbuka lebar ya. Artinya apalagi dengan teknologi inovasi kamera yang makin ke sini tuh makin canggih sekali sih. Artinya sebagai pengguna kamera tuh si usernya tuh lebih user friendly dan lebih dimudahkan untuk menangkap menangkap momen-momen itu semua sih, ketimbang kalau dibandingkan kayak eranya saya dulu yang masih saya berangkat dulu waktu SMA tuh masih analog soalnya. oh, Dari SMA tuh memang saya juga emang udah senang hobi tertarik sama foto gitu, cuman pada saat itu kan masih analog ya, artinya tuh kalau jepret tuh kita nggak tahu tuh hasilnya bagaimana, kebakar atau enggak, dan itu pun terbatas gitu loh, hanya isinya antara 36 dan 24 pada saat itu. Lalu dengan teknologi kamera saat ini tuh benar-benar sangat pesat sekali sih, sangat canggih lah gitu loh, apalagi Iya, pilihannya sekarang udah sangat banyak sekali gitu. iya, makin bisa dipermudah ya Pak dengan teknologi saat Sangat ini kan. dipermudah peluang itu. Daripada yang zaman dulu itu masih Iya sulit. benar.
gitu. Hanya tinggal balik lagi ke Dirinya. individualnya sendiri sih, fokusnya gitu loh. Oke. Eh, apa sih pengalaman paling terkesan gitu dari Bapak itu jadi fotografer atau editor? Pengalaman paling terkesan. Yang berkesan apa ya? Mungkin kalau berkesan tuh banyak sih momen-momen berkesan. Artinya apalagi ketika lagi foto event ya. Mm-mm. Em, Ketemu banyak artis-artis, lalu juga seniman-seniman yang dimana terkadang tuh kesempatan bisa bertemu atau berinteraksi dengan para pelaku seni-seni itu tuh sangat terbuka ketika saya nyemplung di Mm-mm. dunia fotografer, khususnya event ya pada saat itu. Kayak contohnya pada saat itu almarhum Julia Perez. Saya ingat banget waktu itu lagi ada event dari event Angker Bir. Dia mengundangnya tuh bintangnya si Julia Perez. Ternyata orangnya tuh sangatlah humble dan down to earth gitu, ngobrol di backstage gitu. Gitu. Dan banyak sih tokoh-tokoh yang lainnya sih. Ya teman-teman dilanjut. Sorry tadi hubungannya. Sorry tadi sambungannya terputus Pak. Lanjut tadi lagi ngomongin almarhum Julia ya. Aduh, horor juga nih. Julia Perez iya. Iya. Itu di event apa Pak tadi? Sorry. Angker Bir. Oke, di Akerbir. Heeh. Itu lokasinya di mana ya Pak? Lokasinya di mana ya waktu itu ya? SCBD kalau nggak kalau tidak salah ingat. Udah terlampau lama juga soalnya. Oh gitu. Itu kalau event seperti itu biasanya berapa tim yang terjun langsung ke lapangan atau Bapak aja? Enggak. Kita pun juga waktu itu tim juga sih. Artinya kalau untuk fotografer event pada saat itu nggak lebih dari 3 atau 2 sih biasanya. Oh gitu. Mm-mm. Itu yang setelah moto gitu. Itu yang editing juga Bapak, job desk Bapak. Biasanya tuh kalau kalau terima job gitu ada ininya juga sendiri-sendiri. Maksudnya pada saat itu saya di hire-nya sebagai fotografer atau paketan dengan fotografer plus editor gitu sih. Hmm. Kalau yang pas event yang Angker Bir yang Julia Perez itu saya di hire-nya untuk fotografer only khusus Oh, eksklusifnya eksklusif. gitu. Mhm. Eh, itu tuh yang paling berkesan ya pengalaman Bapak. Untuk Pak Ipung nih, eh, ada pesan nggak atau pesan-kesan gitu untuk mahasiswa yang mau terjun jadi fotografer atau editor gitu? Ada pesan nggak gitu Pak buat teman-teman? Eh, Kalau pesan sih lebih pada kayak pertama tuh kayak tentukan tujuanmu ketika untuk mendalami atau keminatanmu untuk menjadi fotografer tuh tentukan tujuanmu. Lalu juga pelan-pelan lengkapi juga misalnya peralatan untuk semua equipment gear fotografernya, fotografinya, foto dan sebagainya. Mm-mm. Lalu juga ini juga fundamental sih artinya dasar tapi penting. Pahami dasar-dasar fotografinya. Lalu juga cari pengalaman sebanyak-banyaknya sih karena itu tadi tuh eh, kalau untuk di awal-awal nyemplung merintis mendalami dunia fotografer itu baiknya banyakin aja pengalaman sebanyak-banyaknya dan yang terakhir ya komitmen dan terus latihan aja terus gitu. Kayak Dan gitu. jangan lupa tunjukin karya-karyamu dan biarin juga untuk orang menanggapi, mengkomentari agar kita bisa tahu untuk kita evaluasi, untuk kita perbaiki itu penting adanya dikomentarin sama orang itu. Nah, perlu itu. Ada satu Iya. lagi pertanyaan yang kelewat nih, Pak. Tanggapan Bapak tuh gimana ya kalau misal ada orang yang mau belajar fotografer atau editor, tapi dia belajar secara otodidak gitu, nggak ada background eh,
kuliah atau sekolah seni gitu, Pak. Ilmu disiplinnya gitu ya. Oh. Mhm. Nggak apa-apa juga karena banyak kok mereka-mereka yang berangkatnya dari otodidak. Begitupun saya pun juga dulu berangkatnya dari otodidak. Tapi karena memang keingintahuannya itu cukup besar sehingga ya ngulik-ngulik sendiri gitu loh. Oke, gitu. Otodidak ya gitu. Dan Harus belajar sama mereka-mereka yang nah, kita jadikan inspirasi sebagai fotografer gitu loh. oke gitu ya. Jadi nggak ada pembatasan gitu untuk seorang Nggak yang lain gitu untuk belajar gitu kan. Sekarang kan nggak zaman ada. udah semakin canggih kayak internet semua bisa dibuka kan. Jadi Nah, kita bisa betul. explore diri Belajar sama kita, Mbak bisa Google lah. belajar. Iya. Terlebih lagi Heeh. bisa belajar dong sama Pak Ipung. Dan biasanya untuk bisa Mhm. lebih mengasah skill fotografer tuh eh, terlibat masuk ke dalam circle-nya komunitasnya mereka-mereka fotografer. Di situ mereka akan bisa berbagi ilmu, sharing-sharing yang di mana akan menambah insight-insight baru buat kita para pemula-pemula yang masih baru mau nyemplung atau merintis di fotografer sih. Karena di situ banyak ilmunya sekali Iya, gitu. benar benar. Benar sekali tuh, Pak. Heeh. eh Kayaknya perbincangan kita nyampe sini aja karena kan waktunya juga udah mepet. Nah, untuk Pak Ipung, terima kasih banyak atas masukannya, semua saran, terus sama pesannya buat para kaum muda nih, buat para mahasiswa Yes. yang mau jadi fotografer, mau jadi editor. Terima kasih banyak pengalamannya, semoga membantu kami. Terima kasih Pak Ipung. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Mei. Dadah. Dadah. Oke, untuk teman-teman, sekian wawancara dari kita. Jangan lupa dikepoin widuri.ac.id. Yang mau kuliah S1, S2 bisa di Stisip Widuri. Oke, nanti kita bertemu lagi ya. Dadah.